Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kali ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-32 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Saudara, meskipun saya adalah seorang pecinta binatang, namun ada beberapa jenis binatang yang saya tidak pernah suka, bahkan saya geli melihatnya. Salah satunya adalah laron, saudara. Saudara, katanya laron itu akan ada ketika kita mau memasuki musim hujan. Laron itu sebagian orang pernah berkata adalah tanda keberuntungan. Namun apapun ceritanya, saya geli sekali ketika melihat laron. Dan katanya ketika kita lihat laron, sebenarnya itu menjadi sebuah tanda buat kita untuk segera bersih-bersih rumah kita. Mengapa? Karena laron menandakan adanya rayap atau rumah rayap di dalam rumah kita dan suasana rumah kita lembab. Saudara, ini adalah laron menjadi penanda adanya rayap dan adanya musim hujan. Di dalam Matius 24 ayat 32 sampai 36, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk memperhatikan apa yang terjadi pada batang atau tunas dari pohon ara. Saudara, dia tidak mengajak kita untuk menjadi petani pohon ara tentunya. Namun Tuhan Yesus di dalam bagian ini mengajak kita untuk memperhatikan bahwa ketika cabang-cabang atau tunas pohon ara ini mulai melembut, maka sebenarnya musim panas akan segera datang. Saudara, ini menunjukkan sesuatu yang sifatnya sangat dekat. Dan saat itu dia mengaitkan dengan kedatangan dia yang kedua kali. Bagaimana atau kapan kedatangannya? Saudara, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat ada 3 hal dalam hal ini. Yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang tidak lama lagi. Saudara, Tuhan Yesus mengajak kita memperhatikan pohon ara. Dan saat itu juga dia mengajak kita untuk memperhatikan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Ketika ada tanda-tanda penyesatan, pengkhianatan, kasih yang menjadi turun, peperangan, maka itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kedatangannya itu tidak lama lagi. Saudara, bahkan dia mengaitkan kata tidak lama lagi ini seperti seseorang yang berada di luar ruangan tapi sudah ada di ambang pintu. Ketika dia menurunkan gagang pintu, bukankah dia akan segera masuk ke dalam ruangan tersebut? Artinya ini sesuatu yang tidak lama lagi. Yang kedua, saudara, kedatangan Tuhan Yesus adalah kedatangan yang tidak diketahui oleh siapapun. Artinya apa? Tuhan Yesus mengajak kita sebagai para murid jangan cari tahu. Kenapa? Karena tidak ada seorang manusia pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga saja tidak tahu, bahkan dirinya sendiri sebagai Tuhan tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Bapa. Artinya saudara, kita diajak bukan untuk cari tahu tentang hal itu. Artinya kita tidak diminta untuk cari tahu sesuatu yang tidak dinyatakan kepada kita. Sebaliknya, kita diminta untuk punya kata tidak yang ketiga. Kalau tadi tidak lama lagi, tidak seorang pun yang tahu, maka yang ketiga adalah kita tidak boleh lengah. Kita harus selalu berada dalam posisi standby. Siap sedia. Ini adalah sebuah posisi di mana kita itu tidak menjadi pribadi yang lengah atau lalai. Saudara, Tuhan Yesus berkata, perkataanku
tidak akan berlalu. Artinya apa? Apa yang ia nyatakan adalah sesuatu yang sifatnya serius dan harus ditanggapi dengan serius. Mengapa? Karena itu pasti terjadi. Selain itu, Tuhan Yesus berkata juga bahwa di dalam segala keadaan kita itu tidak boleh lengah. Ketidaktahuan kita akan waktu dan saat di mana Dia datang seharusnya menjadikan kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu standby. Jangan sampai kita mau ketinggalan, jangan mau sampai kehabisan. Saudara sadar atau tidak sadar, kehidupan dunia kita adalah kehidupan yang sangat suka dengan war. Tentunya bukan war antara Irak dan Israel ya saudara, atau war dari negara-negara lain. Yang kita sukai adalah war diskon saudara, diskon tanggal kembar, atau war tiket konser. Saudara, kita itu rela untuk standby, untuk bahkan tidur lebih larut dari biasanya. Untuk apa? Untuk mendapatkan diskon yang lebih gede dan untuk mendapatkan tiket konser. Rasanya adrenalin rush. Kita berusaha berjuang supaya kita bisa dapat tiket itu atau kita bisa dapat diskon sehingga itu menjadi sebuah kepuasan bagi diri kita. Saudara, kalau untuk tiket konser yang berlangsung selama beberapa jam atau untuk diskon tanggal kembar yang berlangsung untuk 1 atau 2 hari, kita rela standby, masa sih untuk anugerah Tuhan yang begitu mahal, yang diberikan secara gratis, kita tidak berani bayar harga untuk standby? Saudara, Tuhan tidak meminta kita war untuk mendapatkan, karena Dia sudah memberikannya kepada kita secara gratis. Dia cuma minta supaya kita standby, siap sedia. Kita mempertahankan hidup kita, setia ikut Tuhan. Kita mempertahankan hidup kita dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran yang sudah Dia nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan. Dia minta supaya kita standby, siap sedia untuk punya kerelaan hati, taat dipimpin oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Saudara, yang Dia minta bukan war, tapi sikap standby, siap sedia untuk menyambut kedatangannya. Mari kita menjadi pribadi yang standby, siap sedia. Kapanpun Dia datang, kita sudah siap. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami selalu standby, siap sedia, mempertahankan hidup kami menurut kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk tidak lengah. Ajarkan kami untuk tidak lalai. Ajarkan kami untuk selalu setia ikut Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, biarlah kami tidak menyalahkan keadaan, namun kami tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami tidak mengorbankan kebenaran. Sebaliknya, kami terus mempercayakan diri kami dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Dipimpin oleh tangan Tuhan sendiri. Tolong kami supaya kami setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.